Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas TI 5A. Di sini saya Iqbar Madian Nabila akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat sebuah aplikasi peminjam buku online. Mungkin untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Rija Agus Rusmana. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Agus Susmana dari Teknik Informatika 5A yang akan menjelaskan tentang input-output proses dari web aplikasi rental book ini. Nah, untuk inputannya kita bisa meminjam buku dengan cara nama peminjaman dulu ya, misalkan Rijal dengan nama buku IPS, dengan penerbit misalkan Rojali. Kategori buku itu misalkan biografi ya. Nah, untuk tanggal peminjamannya kita tanggal 19 dan untuk kembalinya tanggal 28 misalkan. Nah, kita simpan dan kita akan menunjukkan hasil dari inputannya tersebut. Nah, untuk prosesnya kita lihat dari jumlah denda ini ya. Nah, jumlah denda ini kalau kita telat sehari aja bisa didenda secara total 20.000 nih. Karena kita telat 2 hari menjadi 40.000. Nah, kita juga bisa mendelete hal tersebut. Nah, dalam prosesnya juga masing-masing dari kategori buku memiliki denda yang berbeda-beda. Ini contohnya seperti ini. Majalah 5.000, komik 2.000, novel 10.000, cerita gambar 4.000, dongeng 3.000, biografi 20.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang database-nya. Database-nya akan dijelaskan oleh Yusuf Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang database-nya. Pertama, untuk database karena sudah diupload, maka kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan nama database-nya sebagai berikut. User database-nya adalah sebagai berikut, username-nya, lalu host DB-nya adalah localhost. Lalu kita untuk melihat isinya adalah kita buka terlebih dahulu ke phpMyAdmin. Setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana isinya yang pertama ada ID yaitu dengan tipenya integer dengan panjang tipe yaitu 11. Lalu ada kategori dengan tipe parchar panjangnya 50. Lalu ada nama buku, tipenya parchar dengan panjang tipe 100. Lalu ada penerbit, tipe panjangnya 100 dengan nama tipe parchar. Lalu ada nama peminjam, tipenya parchar panjangnya 100. Lalu ada tanggal pinjam dengan nama date, tipenya tanggal kembali tipenya date. Lalu ada denda tipenya yaitu teks. Lalu untuk menghubungkan database dengan codingannya yaitu ini dengan nama koneksi sama dengan MySQL Connect localhost. Ini adalah username untuk yang tadi username yang ini nama DB-nya. Ini nama DB-nya, ini password-nya. Ini adalah ini ini username-nya, ini password-nya, ini nama database-nya. Jika sudah melakukan ini, maka akan bisa terkonek ke database antara antara ini bisa terkonek ke database. Untuk mencobanya kita akan coba. Pertama, misalkan namanya Rijal, nama bukunya MTK, penerbitnya itu majalah tanggal 19, kembalinya tanggal 27, lalu kita simpan. Maka di sini nantinya mohon tunggu sebentar karena loading. Nanti di sininya akan muncul sesuai dengan yang kita masukkan tadi di webnya. Akan muncul di database-nya seperti ini. ID-nya 20, kategorinya majalah, lalu nama buku, penerbit,
nama peminjam, tanggal peminjam, tanggal kembali, serta dendanya. Untuk melihat dendanya kita bisa melihat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Rijal, yaitu di informasi. Ya mungkin sekian dari saya. Nanti untuk selanjutnya untuk programnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rahman. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari web Lensbook ini. Nah, untuk programnya sendiri bisa kita lihat di sini kita membuat sebuah file-file untuk programnya, yaitu terdiri dari index.php yang terdiri dari untuk tampilan RNT Books ini. Nah, di sini untuk tampilannya sendiri bisa kita lihat di sini terdapat beberapa kode HTML dan CSS, dan juga di sini kita menggunakan sebuah template dari admin LTI agar tampilannya lebih menarik. Nah, di sini untuk tampilannya bisa kita lihat terdapat beberapa tampilan untuk main konten, modal, dan icon-icon yang sudah kita masukkan di sini. Nah, lalu untuk programnya sendiri di sini ada UAS.php. Nah, di sini merupakan program-program yang memproses dari web tersebut. Nah, di sini karena programnya tentang peminjaman buku, maka kita di sini membuat sebuah kelas perpustakaan. Nah, di sini terdapat beberapa metode dan atribut di sini. Nah, di sini setiap kelas memiliki parents ya di sini, karena kita memiliki beberapa kategori dari buku. Misalkan di sini ada majalah yang extend ke perpustakaan. Nah, di sini untuk perpustakaan sebagai parents-nya, orang tuanya. Nah, di sini terdapat juga ada kelas komik, kelas novel, dan cergam, dongeng, dan biografi. Nah, untuk selanjutnya ini terdapat sebuah file koneksi.php. Koneksi.php. Nah, di sini merupakan untuk menyambungkan antara program dengan database-nya. Lalu di sini ada hapus.php untuk menghapus sebuah data dari database. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri, untuk ketika user menginputkan data, maka di sini terdapat sebuah kondisi pengecekan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah membuat di sini terdapat sebuah kondisi if iset post submit buku yang diambil dari index.php. Nah, di sini yang dimana yang diambil dari sini modal di sini. Tambah data yang submitnya di sini submit buku. Nah, ketika form ini disubmit, ketika datanya semua diisikan lalu disubmit, maka akan ditangkap oleh UAS.php lalu dicek apakah ada pengecekan apakah ada post untuk submit buku. Nah, jika ada, maka setiap post ini akan dimasukkan ke setiap variabel yang sudah kita tuliskan. Contohnya seperti post kategori kita simpan di variabel $kategori. Nah, setelah itu kita cek lagi di sini. Nah, ketika dicek lagi di sini, nah tipenya untuk tipe atau kategorinya apakah sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya di atas. Misalkan kategorinya majalah, maka akan dicek apakah majalah tersebut memiliki denda atau tidak. Nah, setelah semuanya selesai, untuk ini merupakan sebuah kondisi untuk menghitung total dendanya. Nah, jika sudah selesai, maka akan dimasukkan ke dalam database, akan diinsertkan dan memasukkan seperti ini, kode-kode seperti ini. Lalu jika
Selain itu, jika user memasukkan atau menginputkan submit edit, nah maka akan masuk juga ke sini. Bedanya ketika user menambahkan tidak ada ID, sedangkan untuk edit akan menambahkan ID di sini. Karena ketika di edit, maka kita menuliskan sebuah kode di mana akan mengupdate sesuai dengan ID-nya yang sudah kita tangkap. Nah, untuk hapus sendiri di sini kita juga mendapatkan ID-nya. Bedanya untuk ID-nya kita dapatkan tidak dengan post tapi dengan get. Nah, kita dengan get lalu kita masukkan ke kodenya di sini lalu masukkan ID-nya. Jadi untuk mendelete sebuah data sesuai dengan ID-nya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya menjelaskan tentang proses dari web peminjaman buku ini akan disampaikan oleh Rizky Suherlan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses ketika peminjaman buku. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan mengambil contoh yaitu kelas majalah yang merupakan kelas turunan dari perpustakaan. Kelas perpustakaan memiliki properti denda sebesar 5.000, kemudian memiliki public function construct atau fungsi construct yang mengambil fungsi dari kelas parent-nya yaitu dari kelas perpustakaan. Di sini terdapat juga fungsi pengembalian serta peminjaman. Untuk peminjaman sama seperti fungsi kontrak, yaitu mengambil fungsi dari kelas parent-nya, yaitu kelas peminjaman. Fungsi peminjaman yang ini. Kita juga mempunyai fungsi denda. Dalam fungsi denda terdapat waktu kembali. Explode di sini yaitu memecah array, yaitu memecah isi dari properti tanggal kembali, yaitu sebagai contoh. Nah, sebagai contoh di sini ada Rizal. Nah, tanggal kembali ini akan dipecah menjadi array, yaitu indeks pertama yaitu indeks bab, yaitu pada indeks ke-0 yaitu tahun, kemudian indeks ke-1 yaitu bulan, dan indeks ke-0 yaitu tanggal. Untuk indeks ke-0 yaitu tahun, kemudian untuk indeks ke-1 yaitu bulan, dan indeks kedua yaitu tanggal. Waktu pinjam yaitu tanggal pinjam ditambah dengan 7 hari, yaitu batas maksimum peminjaman buku. Daytime merupakan pendefinisian waktu, kemudian difference yaitu selisih waktu. Di sini kita mengambil selisih waktunya yaitu berdasarkan hari. Difference day. If waktu pinjam total indeks kedua lebih besar dibandingkan waktu kembali pada indeks kedua yaitu merupakan tanggal, maka jika tanggal pinjam atau tanggal pengembalian maksimal yaitu lebih besar dibandingkan waktu kembali, maka tidak ada denda. Sedangkan jika waktu pinjam total lebih besar dibandingkan waktu kembali, maka telat yaitu perbedaan selisih hari dikali dengan denda. Dendanya yaitu sebesar 5.000 untuk majalah. Di sini komik, yaitu dendanya sebesar 2.000 untuk komik. Untuk majalah, nah ini publik bisa denda 5.000 untuk majalah. Jika perbedaan hari misalnya 2.000, jika perbedaan hari misalnya 2 hari, kita telat mengembalikan buku selama 2 hari, maka dikali denda yaitu 5.000, yang hasilnya yaitu 10.000. Kita contohkan. Nama peminjam misalnya Rizky.
majalah kita meminjam pada tanggal 1, maka otomatis harus dikembalikan pada tanggal 8, namun di sini kita mengembalikan pada tanggal 10. Maka hasilnya akan denda sebesar 10.000. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.